Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini penulis mau bahas soal kenyamanan lagi ya, bukan yang namanya desain motor di Indonesia, terutama motor matic itu. Ya, sayangnya kenyamanan bukan nomor satu. Ya, juga hal-hal yang lainnya berhubungan dengan kondisi jalan di Indonesia. Jadi ya jelas sekali bahwa yang namanya pabrikan Jepang itu nggak pernah memikirkan cara mendesain motor yang cocok untuk kondisi jalan yang nggak baik. Ya tentu kondisi jalan ini macam-macam ya, dan ya nggak bisa bilang oh luar kota jelek, dalam kota bagus. Karena ya sekarang ini penulis ini termasuk yang daerahnya sekitaran kota ya, termasuk kota. Ini daerah sekitar Juanda, Bandara Juanda. Ini nanti mau lewat Bungurasi. Nah ini kan udah termasuk kota. Tapi kondisi jalannya ya jelas sekali nggak cocok dengan desain motor Jepang terutama ya. Yamaha, Suzuki, Honda. Ya selama perjalanan ini bisa dilihat bahwa ya nggak sedikit motor yang lampu belakangnya mati, nggak sedikit yang nggak ada plat nomornya. Keduanya merupakan ciri bahwa ya goncangan motor itu sangat luar biasa. Nulis itu sampai kepikiran ya, pengen lihat ada insinyur-insinyur Jepang itu ya mendemokan dalam tanda kutip kenyamanan motor yang mereka rancang. Mulai dari penulis berangkat, jalurnya mulai dari penulis berangkat sampai ya tempat tujuan. Penulis pengen lihat kalau jalan dengan ya kecepatan yang penulis pakai sekarang 74 untuk jalan ya jalan lengangnya, terus jalan sekitar 20 km per jam atau 30 km per jam untuk jalan perumahan atau jalan ya paving. Pengen lihat penulis apakah pinggang mereka kuat, karena ya penulis pernah ya di Honda Beat ganti suspensi belakang pakai ISS DTG hybrid. Wah itu empuk sekali ya dibanding dengan bawaan. Tapi ya begitu, ada tahap tertentu kalau lewat jalan ya yang tadi itu dengan ya kecepatan sekitar segini itu terasa ada nyentak-nyentak. Ya terpaksa kemudian penulis buat pernya makin keras sehingga sentakannya jadi berkurang. Nah sekarang baru penulis tahu bahwa itu terjadi karena stoppernya, engine stopper yang ada di bagian mounting mesin, yang membuat mesin jadi salah satu bagian dari suspensi, membuat mesin jadi penghambatnya gerak suspensi. Ya memang kalau untuk permukaan jalan yang mulus itu akan sangat membantu membuat mesin itu anteng. Tapi kalau misalnya penulis lewat jalan yang sebelah kiri sini ya, nah ini itu salah satu yang membuat dia sakit pinggang. Ya memang nggak cuma 100% desain, ada juga yang karena kualitas produksi yang buruk, terutama di bagian suspensinya. Jadi kalau kita ngomong suspensi, kita harus ngomong rusak suspensi itu bagaimana ya. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa yang namanya suspensi rusak itu adalah suspensi yang
bocor oli ini gitu ya. Padahal kalau sampai suspensi olinya bocor itu berarti rusaknya sudah sangat-sangat terlalu parah. Jadi bocor itu bukan indikasi rusak, tapi indikasi sudah terlalu parah, dibiarkan lama nggak terurus. Jadi kalau sampai suspensi bocor itu jelas orangnya nggak memperhatikan kondisi kesehatan suspensi. Dan sayangnya soal umur suspensi ini menurut penulis ya, keawetan suspensi orisinil itu malah jauh lebih buruk daripada suspensi KW. Tentu kita ngomong KW1, KW2. Jadi kualitasnya suspensi bawaan motor itu cuma setara suspensi KW3. Padahal harganya ya setara suspensi KW1. Dibanding aftermarket jauh sekali ya secara kualitas, baik kualitas bahan, kualitas pengerjaan ataupun QC-nya. Paling tidak yang diperhatikan pada suspensi orisinil itu rasanya cuma tampilan. Ya opo tampilannya oke itu toh. Soal build quality sendiri ya kita cukup banyak dengar kasus suspensi karatan. Nah itu parah itu, karena penulis sendiri selama punya suspensi aftermarket yang namanya karatan itu terjadi karena penulis pasang bumper. Karena pasang bumper, catnya jadi mengupas, jadi kena karat. Itu pun karatnya nggak banyak, hanya di bagian itu saja dan nggak menyebar. Sementara itu yang ori ya kalau kita lihat di grup-grup itu bisa sangat parah. Ya terutama karena desain saya, karena desainnya membuat per itu jadi nggak pernah fungsi. Ini ada contoh nih. Kebetulan NMAX, tapi ini nggak terjadi pada NMAX saja ya. Plat nomornya juga ditarik kawat ya, pakai contoh sebentar. Entah bisa kelihatan atau enggak, bagian per yang paling atas itu nempel 100%. Itu juga ada Aerox hal yang sama. Di Vario 160 ya sama. Itu juga ada Honda. Ini Honda PCX ini. Ada bagian per atas yang ya nempel gitu. Itu karena setelan pernya dibuat empuk atau terlalu empuk ya. Saking empuknya sehingga nggak ada gunanya. Ini juga ada Vario. Kalau yang ini, yang bagian paling atas nggak nempel. Yang depannya lagi agak nempel. Jadi rupanya spring rate-nya beda. Ya tapi dari contoh-contoh itulah ya menunjukkan bahwa secara desain itu ya nggak mikir, buruk. Secara produksi pun juga buruk. Jadi ya akhirnya totalnya membuat suspensi itu jadi perkarat. Tapi problem suspensi bukan cuma berkarat saja ya. Kalau berkarat itu bisa dibilang masalah ringan ya. Karena ya jarang sekali terdengar kasus pernya patah. Per loh ya. Walau ada juga sih. Jadi mungkin pernya oke, logamnya oke, tahan gitu ya. Yang lebih penting dari per itu adalah fungsinya. Di suspensi itu ada bagian per, ada bagian shock breaker. Nah kalau pernya itu secara produksi anggap aja wis termasuk reliable lah ya. 99% selalu bekerja walau sampai motornya dijual.
Nah, bagian yang lemah di suspensi itu ya shock breaker. Shock breaker itu isinya oli. Ada mekanisme sehingga gerakan suspensi itu akan dihambat, direm oleh namanya shock breaker. Nah, lemahnya shock breaker ini terutama adalah di bagian minyaknya. Di situ ada minyak yang fungsinya untuk membuat hambatan shock breaker itu berfungsi. Di situ juga ada seal ya, yang berfungsi membuat olinya itu berada tetap di dalam shock breaker. Nah, yang sering terjadi adalah kalau nggak olinya yang rusak, sealnya yang rusak. Ya biasanya sih seal itu rusak karena olinya sudah terlalu rusak. Nah, ciri oli yang rusak itu adalah karena oli yang jadi terlalu encer. Kalau terlalu encer, yang terjadi adalah oli jadi nggak bisa membuat shock breakernya itu menghambat gerakan suspensi. Dan ini membuat ya pergerakan motor jadi liar, terutama di bagian belakang. Karena kalau bagian depan itu biasanya bisa dengan mudah diganti, diservis. Ya walau servis suspensi depan ini sangat-sangat jarang dilakukan ya. Padahal harusnya merupakan bagian yang rutin diganti. Tapi terutama yang belakang. Nah, dari pengamatan penulis ya, termasuk di motor-motornya orang lain, termasuk pernah penulis beli yang ori, beli terpisah ya, ketika suspensinya waktunya diganti terus harus beli. Nah, itu yang namanya suspensi belakang umurnya cuma beberapa bulan. Karena cuma umur beberapa bulan atau bahkan beberapa minggu, ya ini membuat gerakan suspensi belakang jadi liar. Ini depan ada contoh motor anteng, tapi ya ini suspensinya ISS ya, ya pantas anteng, cuma katosan kayaknya. Ya memang sih selain dari salah desain, salah kualitas produksi atau salah penggunaan komponen yang materialnya kurang baik juga ya jadi alasan. Tapi kita bicara soal ya kecocokan desain motor dengan yang kita pakai di Indonesia saja. Dari sisi kekuatan pernya salah, dari sisi durabilitas shock breakernya ya kurang, dari sisi engine mountingnya juga salah. Mungkin ada yang joknya tebel, tapi ya tetap yang namanya kenyamanan juga nggak cuma dari joknya dok. Soal ergonomi juga ya secara pangsa pasar menurut penulis rada salah ya. Harusnya motor-motor yang cc besar, cc maksudnya 160, 150, itu secara ergonominya disesuaikan dengan orang yang agak tinggi, 170 cm. Harusnya itu, tapi kan ya kalau kita lihat iklannya lah ya, iklannya kan biasanya orang Jepang, kayak motor Honda PCX gitu, yang mengendarai kan ya kayaknya orang yang tingginya 150 atau 155 cm. Nah, itu saja sudah menunjukkan yuk salah desain. Karena orang Indonesia juga rasanya banyak yang tinggi,
Karena sekarang motor metik itu konsumennya dari cowok juga, malah kebanyakan cowok. Iya tapi ya entahlah ya, yang namanya insinyur Jepang itu biasanya sombong, bongah gitu ya, arogan, terima masukan nggak mau biasanya. Jadi mungkin lebih cocoknya motor India, cuma motor India ya secara support kurang, walau secara harga sudah bersaing. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.